Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisa Azuma dari kelas 2G, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai materi Ulumul Quran, yaitu mengenai mukjizat. Nah, mukjizat ini salah satu pembahasan di dalam Ulumul Quran. Kata mukjizat itu diambil dari kata kerja al-jaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, mukjizat ini didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk tantangan tersebut. Sedangkan menurut pendapat lain yaitu ulama Mana al-Qatan, mukjizat adalah suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan yang disertai dengan unsur tantangan yang tidak akan dapat ditandingi. Dan apabila ada seseorang yang dimana dia terdapat kejadian yang luar biasa ya seperti Nabi dan Rasul, maka ia tidak dikatakan sebagai mukjizat melainkan sebagai karomah. Adapun fungsi dari mukjizat dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuktian kebenaran. Mukjizat digunakan sebagai bukti kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa nabi dan rasul itu adalah utusan Allah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi keraguan dan sanggahan dari orang-orang kafir yang mengingkari kebenaran dari ajaran Allah. Lalu yang kedua, mukjizat itu melemahkan sanggahan. Mukjizat juga berfungsi untuk melemahkan sanggahan dan argumentasi dari orang-orang yang menolak kebenaran ajaran Allah. Dengan demikian, mukjizat itu membantu memperkuat iman dan serta menguatkan keyakinan mereka terhadap kebenaran ajaran Allah. Lalu yang ketiga, sebagai pembuktian kekuasaan Allah. Mukjizat itu menunjukkan kekuasaan Allah dan keistimewaan dari seorang nabi dan rasul sebagai utusannya. Mukjizat itu biasanya berisi tentang penunjukan hal-hal yang menjadi tren pada zaman diturunkannya mukjizat tersebut. Kita ambil contoh pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang dimana tren yang sedang terjadi itu kan ilmu sihir. Nah, di sana Nabi Musa diberikan mukjizat, tongkatnya itu bisa berubah menjadi sebuah ular. Lalu kita ambil contoh lain di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tren yang ada pada saat itu adalah pengobatan, yang dimana Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Nah, itu merupakan sebuah dari puncak dari pengobatan. Lalu mukjizat terbesar kita adalah Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi sekaligus rasul terakhir utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, maka buatlah satu ayat semisalnya dengan Al-Quran tersebut, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, lalu terdapat beberapa unsur mukjizat, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat harus berupa peristiwa luar biasa. Lalu yang kedua, mukjizat harus disampaikan oleh para nabi. Jadi kejadian luar biasa mungkin bisa terjadi kepada nabi atau orang yang taat kepada Allah. Lalu ada beberapa macam-macam mukjizat di dalam Islam yang perlu diketahui. Yang pertama ada mukjizat syahsiyah. Mukjizat syahsiyah ini adalah mukjizat yang keluar dan berasal dari tubuh yang bisa dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan oleh seorang nabi dan rasul. Seperti halnya peristiwa air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Lalu cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, serta adanya penyembuhan penyakit buta dan juga penyakit kista oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu yang kedua ada mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini merupakan mukjizat yang masuk akal, yakni sebuah kejadian yang tidak dapat dirasakan, dicium, didengar, dilihat, dan bahkan disentuh secara langsung. Karena hanya ada satu mukjizat, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin kemurnian isinya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman dan tidak akan mengalami perubahan. Lalu yang ketiga, ada mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam, seperti misalnya peristiwa bulan yang dibelah menjadi dua oleh Nabi,
Nabi Muhammad SAW, dan peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Lalu mukjizat Hasya ini sendiri sifatnya itu tidak kekal. Artinya bahwa mukjizat ini hanya berlaku pada masa-masa atau zaman Nabi tertentu saja. Lalu yang keempat ada mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah ini adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud. Akan tetapi api tersebut tidak mampu membakar tubuhnya, bahkan api pun berubah menjadi dingin ketika terbakar di badan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin sekian pendapat pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.